Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, wa qala aidan wal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza 'azzamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah au kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam suasana yang berkah, di tempat yang berkah, di waktu yang berkah, dan semoga bulan ini juga termasuk bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sampai sekarang masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan iman dan Islam kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil uzma. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang istimewa, bulan di mana Allah Ta'ala pilih untuk mendampingi bulan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Li'annahu yatasha'abu fihil khair, karena pada bulan ini kebaikan-kebaikan mulai memancar. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Sya'ban, terutama pada bulan Sya'ban ini ada satu malam namanya Lailatul Baro'ah, atau yang sering disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Termasuk salah satu dari 5 malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Lailatul Baro'ah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis takdir dalam 1 tahun setiap hamba-hambanya Allah Ta'ala. Kemudian pada bulan Sya'ban ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau menurunkan surat atau menurunkan ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu turun pada tahun kedua setelah hijrah pada bulan Sya'ban. Jadi perintahnya turunnya bulan Sya'ban tapi dikerjakannya bulan Ramadan. Sebagaimana sholat Jumat perintahnya di Mekah, tapi pertama kali dikerjakan ini di Madinah. Makanya bulan Sya'ban ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang berpuasa pada bulan Sya'ban. Bahkan Sayyidatina Aisyah katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat beliau kalau pas berpuasa pada bulan Sya'ban seakan-akan beliau tidak akan iftar. Jadi kalau puasa itu kadang-kadang sampai hampir 1 bulan. Kenapa? Karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, puasa yang paling engkau senangi puasa apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, puasa pada bulan Ramadan. Kemudian puasa apa? Puasa pada bulan Sya'ban, li ta'zimi Ramadan, karena untuk mengagungkan bulan Ramadan. Makanya ini termasuk mengagungkan bulan Ramadan itu, yaitu kita dengan memperbanyak amal. Kemarin sudah kami sampaikan, Nabi persiapan amal itu mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah Rajab kami, berkailah Sya'ban kami, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ini kita persiapan. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Muharram. Kemudian bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok bulan Sya'ban dinamakan bulannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena pada bulan Sya'ban ini juga turun ayat tentang masalah perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun juga pada bulan Sya'ban. Jadi ayat ini turun juga pada bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban ini juga sering dinamakan bulan sholawat. Sering dinamakan bulan sholawat. Kemudian pada bulan Sya'ban pula baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat ayat tentang masalah pengalian kiblat. Selama 16 bulan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, maka kiblatnya menghadap ke Baitul Muqaddas. Baginda Nabi setiap sholat, setiap hari tengok ke atas, tengok ke langit, menunggu kapan ada perintah Allah Ta'ala untuk mengalihkan kiblatnya. Sampai 16 bulan setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya pada bulan Sya'ban, Allah Ta'ala turunkan ayat fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Ini fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Ini jadi kejadian-kejadian besar pada bulan Sya'ban. Ini diantaranya adalah bulan sholawat, bulan kiblat, bulan takdir, bulan baroah. Ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bulan apa yang engkau senangi, engkau paling cintai? Maka beliau menjawab, bulan Sya'ban, karena orang-orang terlupakan dengan bulan Sya'ban. Mereka sibuk dengan dua perkara yang dimuliakan Allah Ta'ala, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang mulia, bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kemudian bulan Sya'ban ini banyak orang yang lupa. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai memperbanyak puasa, memperbanyak tahajudnya, menambahkan amalan-amalan malamnya, menambahkan sedekahnya. Supaya apa? Supaya ketika nanti masuk pada bulan Ramadan ini kita sudah terbiasa sholat malam, terbiasa buat amal dan lain sebagainya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Kemarin kita sudah membahas dua perkara yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan di antara orang Islam, orang muhajirin dengan orang Ansor, orang muhajirin dengan orang muhajirin, orang Ansor dengan orang Ansor. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara mereka.
dua perkara yang dikerjakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menyelesaikan sekian banyak masalah yang terjadi di antara orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansor, bahkan di antara orang-orang ansor sendiri. Kita tahu bahwasanya orang ansor sebelum datangnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang ahli berperang, senang berperang. Bahkan antara kaum Aus, Bani Aus dan Bani Khazraj ini mereka berperang kurang lebih 120 tahun. Nanti mulai redup, tambah lagi perang lagi, redup lagi, perang lagi. Jadi jiwa mereka itu memang jiwa perang. Lahirnya mereka ada di bawah perisai dan di bawah pedang. Makanya mereka sebenarnya juga sudah capek. Mereka ingin mencari siapa yang akan menyelesaikan masalah peperangan di antara mereka. Cari ke sana, cari ke sini, tidak ketemu. Satu ketika mereka mendengar ada orang yang bisa menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara orang-orang Quraisy, ketika orang Quraisy mau mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya, maka mereka berharap semoga orang ini yang akan bisa menyatukan antara Aus dan Khazraj. Yakni mereka mendengar kabar tentang keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar tentang aminnya orang yang dapat dipercaya, amanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendengar. Dan bagaimana kewibawaan Nabi di antara orang-orang Quraisy pun mereka mendengar. Sehingga orang Yasrib ini punya pengharapan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada Biat Aqobah pertama, Biat Aqobah kedua, mereka semakin dekat, bahkan mereka semakin banyak yang memeluk agama Islam. Makanya dengan disatukannya mereka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan persaudaraan, maka beban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat bagaimana beban mental orang-orang muhajirin dan juga gengsinya orang-orang Arab waktu itu sudah terselesaikan. Sekarang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih punya PR satu lagi, yaitu PR dengan tetangga-tetangga orang-orang Islam. Ini kemarin sudah kami terangkan bahwasanya di Madinah ini ada orang-orang mayoritas, yaitu orang-orang yang Bani Aus dan Bani Khazraj yang sudah masuk Islam. Kemudian ada lagi orang-orang Quraisy yang hijrah ke orang-orang Arab Mekah yang hijrah ke Madinah. Jadi mereka menjadi mayoritas. Mereka menjadi mayoritas, orang muslimnya menjadi mayoritas. Nah, masih ada lagi orang-orang yang belum masuk Islam dari Bani Aus maupun Bani Khazraj. Ini yang termasuk minoritas. Kemudian ada lagi orang-orang yang menguasai ekonomi mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Yahudi ini mereka ada tiga kelompok yang hidup di kanan kiri Madinah. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, kemudian ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, satu lagi Bani Quraidah. Tiga-tiganya ini semuanya memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka iri. Tetapi ada beberapa kabilah-kabilah kecil dari Bani Israel yang mereka mendukung terhadap kerjanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Bani Aus. Perorangan juga ada, seperti Abdullah bin Salam, kemudian Sa'ad bin Zaid dan lain sebagainya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelesaikan PR-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang ada sekitar Nabi, yang mereka masih ada orang-orang yang tidak senang dengan baginda Nabi, mereka ada yang tidak mendukung dengan perjuangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka hidup di Madinah. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan bagaimana, okelah silahkan mereka tidak ikut pada agama Islam, tetapi untuk uhuwah watoniyah, untuk
memajukan Madinah menjadi Madinah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian atau yang sering disebut dengan Piagam Madinah. Pasal daripada perjanjian itu ulama mengatakan ada 47 pasal. 47 pasal. Tetapi Syekh Said Ramadan Al-Buti hanya meringkas kurang lebih ada 14 pasal saja. Karena pasal 14 inilah yang paling berpengaruh terhadap kondisi Madinah, bahkan memajukannya Madinah itu dengan 14 pasal tersebut. Makanya di sini dikatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membuat beberapa butir atau membuat pasal-pasal perjanjian di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Islam, baik dari Quraisy maupun dari orang-orang Quraisy, orang yang muslimnya Quraisy maupun orang-orang muslimnya Aus dan Khazraj, begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Yahudi ataupun Bani Israil. Kalau di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, di sana yang perjanjian antara orang Islam Rasulullah dengan orang-orang Islam ada 16 butir. Kemudian ada lagi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi ini kurang lebih ada 12 butir atau 12 pasal. Sisanya ini hampir mengulang, hampir mirip ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis atau yang disepakati antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Madinah. Di antaranya yang pertama adalah kaum muslimin dari kalangan Quraisy dan Yathrib, yakni Madinah sekarang, juga siapapun yang mengikuti dan berjihad bersama mereka adalah satu umat. Al-muslimuna min Quraisyin wa Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum ummatun wahidah min dunin nas. Jadi mereka adalah satu golongan, satu umat. Baik yang muslim maupun yang non muslim, baik orang Yathrib maupun orang Quraisy yang ada di Madinah, yang mereka mempertahankan keadaan Madinah, maka mereka adalah masyarakat Madinah. Kalau di tempat kita, apapun yang terjadi ketika sudah masuk negara Republik Indonesia, maka dia adalah warga negara Indonesia, umat wahidah. Jadi mereka adalah umat yang satu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa haula'il muslimuna jami'an ala ikhtilafi qabailihim yata'aqaluna bainahum wa yaftuna anihim bil ma'rufi wal qisti bainal mu'minin. Yang kedua adalah mereka orang-orang muslim seluruhnya, meskipun berbeda suku, sama-sama harus membayar aqilah. Aqilah itu ketika terjadi kisos kemudian kok dimaafkan, maka harus membayar fidyah. Kalau ada orang membunuh orang lain, membunuh orang Islam, maka wajib dikisos, wajib dibunuh. Hukum aslinya seperti itu. Tapi kalau keluarga yang terbunuh itu kok kemudian memaafkan, maka bisa dibayar dengan diyat. Nah, diyat ini pembayaran yang dimaafkan tersebut itu kalau satu orang itu 100 unta. Nah, siapa yang membayar? Yang membayar itu adalah aqilah. Kalau bahasa fikihnya namanya aqilah. Aqilah itu adalah keturunan dari asobahnya orang yang atau asobahnya orang yang membunuh. Misalnya yang membunuh saya, maka siapa saja yang wajib membayar? Kakak saya, kalau saya punya bapak saya, paman saya, kemudian adik saya. Jadi orang-orang yang ketika saya meninggal kok kemudian dia berhak mendapatkan asobah, maka ketika saya punya kasus tentang masalah pembunuhan, yang wajib membayarkan adalah akilahnya. Jadi dikembalikan kepada keluarganya, tidak melibatkan kepada orang lain. Makanya di situ dikembalikan atau sama-sama harus membayar akilahnya dan menebus para tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara kalangan orang-orang mukmin. Jadi kalau ada golongan orang mukmin yang
tertawan, maka mereka sendiri yang di antara orang mukmin sendiri yang akan membebaskan. Tidak ada kerjasama di antara orang mukmin dan orang kafir. Nggak ada kok kemudian ketika ada orang mukmin berperang misalnya dalam satu peperangan kemudian ada yang ditawan, kemudian kok minta bantuan orang Yahudi untuk membebaskan, nggak ada. Tetapi dikembalikan lagi kepada orang-orang beriman. Semua orang muslim walaupun berbeda suku sama-sama harus membayar akilah dan menebus para tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara kalangan orang-orang mukminin. Ini yang kedua. Jadi kalau untuk mempertahankan Madinah, maka kerjasama antara orang muslim dan orang-orang yang ada di situ, begitu juga orang non muslim. Tapi kalau sudah masuk kepada akilah, masuk kepada kasus pembunuhan dan lain sebagainya, maka tanggung jawab dipikul orang muslim sendiri. Yang ketiga, innal mu'minina la yatrukuna mufrohan bainahum ayutuhu fi fidain au aklin. Yang ketiga, sungguhnya orang-orang mukmin tidak meninggalkan seseorang yang menanggung utang di antara mereka untuk memberinya uang tebusan atau aqilah. Jadi orang-orang beriman tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung utang di antara mereka untuk memberinya uang tebusan ataupun aqilah. Nanti kalau misalnya ada orang mukmin yang punya hutang, maka yang membayar dirinya sendiri. Kalau meninggal dunia kok kemudian tidak mampu membayar, maka diserahkan kepada keluarganya, kepada akilahnya, ataupun diserahkan kalau seandainya kok ada yang tertawan, maka untuk penebusannya juga diserahkan kepada orang Islam. Jadi ini istilahnya ukhuwah Islamiyah, bukan masalah ukhuwah watoniyah tetapi ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, innal mu'minina al muttaqina ala man bagha minhum awib tagod dasi'ahu zulmun au ismun au udwanun au fasadun bainal mu'minina au wa anna aydiyahum alaihi jami'an walau kana fi waladi ahadihim. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang zalim atau melakukan kejahatan besar berupa kezaliman, dosa, permusuhan atau kerusakan di antara kaum mukminin sendiri walaupun ia adalah anak dari salah seorang di antara mereka. Nah, ini sudah mulai masuk kepada ranah keadilan. Jadi kalau di sini dikatakan orang mukmin yang bertakwa maka harus melawan terhadap orang-orang yang melampaui batas atau melewati batasan-batasan syariat atau melakukan kejahatan-kejahatan besar yang berupa kezaliman. Jadi kalau sudah namanya kezaliman, ini tidak mengenal apakah dia orang Islam ataupun orang non-muslim. Yang namanya mencuri di dalam Islam, baik orang Islam maupun orang non-muslim, maka harus dihukum. Hukumnya sama. Zina juga demikian. Di dalam Islam itu menghormati akad nikahnya orang non-muslim. Ketika mereka kok diakadkan nikah dengan cara mereka, maka Islam sangat menghormati. Tetapi kalau zina, maka di dalam Islam tetap zaman itu harus diranjam. Kalau muhson diranjam, kalau ghairu muhson maka dijilid. Ini artinya apa? Artinya ketika kezaliman ataupun kejahatan itu dikerjakan baik oleh orang Islam ataupun orang non-muslim, maka harus ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Walaupun di sini dikatakan walaupun ia adalah anak dari salah seorang di antara mereka. Walaupun anaknya pemimpin misalnya. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis itu turun ketika ada seorang pemuka masyarakat
mereka melakukan satu kejahatan, maka mereka suan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini fulan melakukan demikian dan demikian, tapi beliau adalah pemuka masyarakat. Maka Rasulullah SAW langsung marah. Nabi langsung marah, wajahnya langsung berubah. Beliau sabdakan bahwasanya seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Sesungguhnya, kata sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerusakan yang terjadi di antara kaum-kaum sebelum kalian adalah ketika hukum itu ditegakkan kepada orang-orang yang tidak punya pengaruh, dan orang-orang yang punya pengaruh mereka terbebas dari atau tidak tersentuh hukum. Dan itu sekarang sudah mulai nampak, Pak. Atas orang-orang itu, kalau atas malah tidak tersentuh hukum. Nih. Kalau mencuri kok sedikit malah kena, Pak. Tapi kalau mencuri banyak malah aman. Ini di tempat kita seperti itu. Nah, kalau zaman kok sudah mulai seperti ini, berarti nanti akan kembali lagi kepada zaman Bani Israel, kembali lagi kepada zaman Yahudi, di mana Allah Ta'ala hancurkan mereka. Kenapa? Karena mereka ketika orang-orang pemukanya berbuat salah, maka tidak ditegakkan hukum kepada mereka. Tetapi ketika orang-orang bawahnya berbuat salah, maka kemudian mereka menegakkan hukum dengan sekuat tenaga mereka. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan terhadap orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melanggar peraturan. Ini. Jadi ini tidak memandang apakah dia orang Islam ataupun dia non Muslim. Yang penting ketika mereka kok melanggar peraturan negara, mereka melanggar peraturan hukum, maka mereka tegakkan. Kalau hukum kita ya nggak bisa hukum negara ya tetap hukum negara. Istilahnya kalau hukum konstitusi ya tetap kita tegakkan hukum konstitusi. Apa hukumannya orang mencuri? Mencuri ya sudah, tahan, masuk tahanan. Memang di negara kita dimasukkan tawanan, dimasukkan penjara ya dimasukkan penjara. Ada orang berzina misalnya, kemudian apa hukum yang ada di negara kita? Ya sudah kita tegakkan. Nah terus kalau seandainya benar-benar terjadi pasal berzina yang penting suka sama suka maka tidak akan masuk ranah hukum, bagaimana? Ya terserah siapa yang mau membuat. Nah terus kalau seandainya ada orang yang berzina, bagaimana cara tobatnya? Apakah kita ranjam? Nggak boleh kita menegakkan ranjam. Apakah kita jilid? Kita pukul sampai 100 kali? Nggak boleh kita menegakkan hukum itu. Kecuali memang sudah diberikan izin dari pemerintah, seperti Nanggu Aceh Darussalam misalnya. Di sana diperbolehkan tegakkan jilid, ranjam, dan pemerintah sudah melegalkan, ya sudah silahkan ditegakkan. Tapi kemudian kalau kita membuat satu komunitas, masyarakat misalnya RW 13 di sini, pokoknya di sini kalau ada yang nyuri potong tangan, kalau ada yang zina kita ranjam. Bagaimana? Ya nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan di dalam pasal ini, tetap harus memusuhi. Tetapi ketika belum ada hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah, maka Nabi belum memberikan. Nah ketika sudah ada hukum, maka nanti dilihat kondisinya di mana. Kondisinya di mana. Bahkan kalau dulu pernah dibahas dalam Basu Masail Jawa Tengah, Jawa Timur waktu itu. Nah terus apakah kita tetap berdosa selama syariat Islam belum ditegakkan? Ya tetap kita berdosa. Nah kapan, bagaimana cara tobatnya kita? Ya kita berikan pemahaman kepada anak kita. Kalau kita kok kemudian kita membuat menggulingkan pemerintahan yang sah untuk dijadikan negara Islam, boleh nggak? Ya nggak boleh. Islam ini sangat santun. Negara itu walaupun negara itu kocar kacir kayak apapun, bentuknya kayak apapun, yang namanya menggulingkan kekuasaan itu tetap salah selama penguasanya masih menyembah kepada Allah. Nah kalau penguasanya kok sudah keluar dari agama Islam, ini memang boleh digulingkan. Nah kita kok malah milih pemimpin yang bukan Islam, yang tidak menyembah kepada Allah. Lah ini yang payah. Makanya di sini dikatakan orang-orang mukmin yang bertakwa dia harus memusuhi terhadap orang-orang yang melampaui batas. Kemudian yang kelima, butir yang kelima,
La yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiron ala mu'minin. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain demi membela orang kafir, dan seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir untuk menyerang sesama mukmin. Jadi tidak ada orang kafir kemudian ketika dibunuh oleh orang beriman kok kemudian dibalas membunuh. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin yang lain demi membela orang kafir. Ini sebenarnya dulu kejadiannya zaman itu ketika di Madinah mereka masih campur keluarganya. Kakaknya muslim, adiknya kafir. Adiknya muslim, kakaknya kafir. Begitu juga ketika terjadi perang Badar. Orang-orang Quraisy yang datang ke Mekah, mereka adalah saudara-saudara mereka. Lah, bahasa orang kafir di sini adalah orang kafir harbi terutama. Orang kafir yang memusuhi. Kalau ada orang mukmin yang membunuh orang kafir, maka orang mukmin tidak boleh membalas pembunuhannya. Dan tidak ada orang kafir yang membantu, tidak ada orang mukmin yang membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Nah, sekarang ini kita Masya Allah. Ya, kalau kita lihat kondisi Indonesia ini, sesama orang Islam bahkan mereka tidak saling mendukung. Bahkan banyak sekali orang-orang yang mendukung orang-orang yang tidak kenal dengan agama. Kenapa? Karena jabatan, karena harta dan lain sebagainya. Membenarkan perkara yang salah, menyalahkan perkara yang benar. Ini banyak sekarang praktek di tempat kita. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan jauh hari sebelumnya. La yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin. Tidak boleh seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain karena dia membunuh orang kafir, dan tidak boleh menolong orang kafir untuk membunuh orang beriman, untuk memerangi orang beriman. Yang keenam, in salimal mu'minin inna silmal mu'minina wahidah. La yusalimul mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah illa ala sawa'in au adlin bainahum. Sesungguhnya kata damai bagi kaum mukminin adalah satu. Sesungguhnya kata damai bagi kaum mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh berdamai tanpa orang mukmin yang lain dalam berperang di jalan Allah, kecuali jika dilakukan atas kesetaraan dan keadilan di antara mereka. Jadi orang mukmin, kata damai di antara orang mukmin ini satu. Ini sebenarnya karena ketika itu orang Bani Aus dan Bani Khazraj terus berperang. Kemudian orang-orang muhajirin yang baru datang juga, namanya orang muhajirin, mereka tidak bawa apa-apa. Kemarin sudah kami sampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat masjid, emperannya masjid ini untuk menampung orang-orang muhajirin yang tidak datang ke Madinah, tidak membawa bekal sedikit pun. Hitungannya bisa sampai 70, bisa sampai 100 lebih. Namanya Ashabus Suffah. Lah, untuk mengkondisikan keadaan ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendamaikan di antara mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara mereka. Ditambah lagi di antara butirnya adalah perdamaian di antara orang beriman ini adalah satu. Artinya apa? Artinya yang kemarin antara Aus dan Khazraj terus saja berperang, begitu mereka masuk Islam, begitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdamai sebagaimana mereka berdamai dengan orang muhajirin, dan juga mereka berdamai di antara Aus dan Khazraj. Begitu juga ketika ada orang Yahudi yang masuk Islam, seperti tadi kami sampaikan ada Abdullah bin Salam ketika masuk Islam, atau orang Parsi yang masuk Islam, orang Nasrani yang masuk Islam seperti Salman Al-Farisi misalnya, maka mereka hukumnya berdamai di antara orang beriman ini adalah sama. Hukumnya sama, bukan perdamaian oh ini orang Aus, ini orang Khazraj, mungkin kami berdamai dengan ini tapi kami tidak berdamai dengan ini, tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu, ini perdamaian, kata damai di antara orang-orang beriman ini adalah satu. Tidak boleh la yusalimul mu'minun duna mu'minin fi qitalin fi sabilillah. Tidak ada peperangan kok yang menjadi tanggung jawab orang
Orang satu golongan orang Islam saja nggak ada. Makanya di situ seorang mukmin tidak boleh berdamai tanpa orang mukmin yang lain dalam peperangan di jalan Allah Ta'ala. Artinya apa? Ketika kemudian kok ada satu orang yang menyerang, berarti ini semua orang beriman kompak karena mereka berdamai. Nggak ada penyerangan terhadap Aus kok kemudian Khazraj diam saja, atau orang-orang dari orang-orang dari Mekah kemudian Muhajirin diam saja, nggak boleh. Karena mereka, perdamaian mereka adalah satu. Kemudian yang ketujuh, zimmatullahi wahidah yujiru alaihim adnaha wal mu'minuna ba'duhum mawali ba'din dunan nas. Zimmah Allah Ta'ala atau perlindungan Allah Ta'ala adalah satu. Dia melindungi mukmin yang lemah, dan orang mukmin adalah wali bagi mukmin yang lain di hadapan seluruh umat manusia. Zimmatullah wahidah, perlindungan Allah Ta'ala satu, menyeluruh. Siapa saja mendapat perlindungan Allah, perlindungan dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perlindungan itu sampai masuk kepada orang-orang yang paling rendah kastanya di antara mereka. Sampai budak pun mendapatkan perlindungan. Yang ikut hijrah ke sana di antaranya ada Sayyidina Bilal, ada Sayyidina Syuhaib, ada Sayyidina Ammar bin Yasir. Ini budak-budak yang ikut hijrah. Ketika Rasulullah SAW sudah menyebutkan zimmatullah wahidah, maka perlindungan Allah Ta'ala juga sampai kepada mereka. Artinya apa? Artinya orang yang paling rendah sekalipun, orang yang paling miskin sekalipun, mereka tetap mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mu'minuna ba'duhum mawali ba'din dunan nas. Yang namanya mukmin ini merupakan wali bagi mukmin yang lain di hadapan seluruh umat manusia. Kalau istilah sekarang, ya namanya orang beriman ini adalah saudaranya orang beriman. Al muslimu akhul muslim. Nah, sekarang sejauh mana persaudaraan kita? Sejauh mana persaudaraan? Kalau di sini bukan hanya saudara, tapi mawali ba'din. Tapi ba'duhum mawali ba'din. Sebagian orang beriman, nah ini. Kalau di dalam Al-Qur'an orang beriman itu wilayahnya dengan orang beriman, tauliyahnya juga dengan orang beriman. Artinya mereka temannya orang beriman, kemudian walinya juga orang beriman. Yang bisa menguasai orang beriman juga orang beriman. Makanya kalau dalam Al-Quran yang namanya orang beriman ini dipimpin oleh orang-orang beriman. Nah ini, wal mu'minuna ba'duhum mawali ba'din dunan nas, bukan orang lain. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, la yahillul mu'minu aqarra bima fis sahifati wa amana billahi wal yaumil akhir ayang surah muhtisan au ayyuyahu wa innaman nasarahu au awahu fa inna alaihi la'natullahi wa ghadabuhu yaumal qiyamah la yu'khadhu minhu sarfun wala adlun. Seorang mukmin yang telah mengikrarkan isi piagam ini juga beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak dihalalkan membantu atau melindungi seorang pendosa. Barang siapa membantu atau melindungi seorang pendosa, maka pada hari kiamat akan mendapatkan laknat Allah Ta'ala dan akan mendapatkan murka Allah Ta'ala. Tak ada tebusan yang dapat membebaskannya dari laknat dan murkanya Allah. Tidak ada yang membebaskan laknat dan murkanya Allah. Kalau dulu sahabat takut, Pak, dikasih tahu laknatnya Allah kayak gini takut. Kalau orang sekarang sudah nggak ada takutnya. Nih, orang sekarang ini masya Allah, yang namanya laknat itu seperti apa orang sekarang nggak begitu takut. Jadi mereka menerjang sumpah, mereka melanggar sumpah itu sudah biasa. Apalagi orang-orang yang di atas sana, masya Allah, disumpah dengan nama Allah, disumpah dengan Al-Quran, disumpah dengan kitab suci mereka. Tetapi ya memang, makanya ada orang mengatakan satu negara yang besar itu ketika ada yang ditakuti. Nah kalau Indonesia ini dengan Allah Ta'ala aja sudah nggak pada takut. Nih, sudah nggak pada takut. Yang disumpah baru kemarin disumpah, besok sudah korupsi, baru kemarin disumpah, besok lagi sudah menjual jabatan dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena memang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok tidak takut kepada Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala tidak nampak.
Kita ini terus terang sekarang ini perasaan kita lebih takut kepada yang nampak daripada yang tidak nampak. Lebih takut dipecat dari jabatan daripada dipecat dari hambanya Allah Ta'ala. Lebih takut kelaparan daripada takut kepada api neraka. Kenapa? Karena nampak. Sementara api neraka tidak nampak, murkanya Allah Ta'ala belum nampak. Padahal Masya Allah, kita hidup ini di buminya Allah, kita ada diadakan Allah, kita lahir atas kehendak Allah, makan dari rizkinya Allah. Nih, sadar atau tidak sadar kita ini semuanya milik Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala membeli semua yang ada pada diri kita. Innallaha ashtara min anfusihim wa amalahum bi anna lahumul jannah. Nih, harta kita, diri kita ini sudah dibeli oleh Allah Ta'ala. Dengan apa pembeliannya? Allah Ta'ala dengan menggunakan surga. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya pembelian Allah Ta'ala ini sangat mahal. Pembelian Allah Ta'ala itu dengan surga harganya. Tapi ketika dititipkan kita, barang sudah dibeli, dititipkan kita, kita merasa milik kita. Nih, dipanggil adzan, kita enggak mau mendatanginya. Kenapa? Karena kita merasa waktu ini milik kita. Nih, waktu ini milik kita. Nih, nanti ada ngaji juga demikian, dipanggil dakwah juga demikian. Jadi berat. Harta juga demikian, harta merasa milik kita. Sehingga jangankan kok sampai banyak-banyak, 2,5% aja kadang-kadang nggak keluar. Kenapa? Karena kita merasa ini milik kita. Islam tidak pernah melarang menimbun harta, tidak pernah. Yang dilarang dalam Islam ini ketika hak-haknya harta tidak ditunaikan. Makanya dalam kitab Fadhail Sedekah dikatakan bahwasanya tidak dinamakan orang yang menimbun harta ketika haknya harta ditunaikan, ketika zakatnya ditunaikan. Dalam awal hadis Riyadhus Shalihin, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit Fatu Makkah, sakit, dijenguk Rasulullah. Apa kata Sayyidina Sa'ad? Ya Rasulullah, kayaknya kok saya sudah mau meninggal. Saya punya harta banyak, sementara saya cuma meninggalkan 2 anak wanita. Bagaimana kalau harta saya semua saya berikan untuk agama? Maka apa sabda Nabi? Jangan. Kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan miskin, sehingga dia nanti harus masuk atau mengetuk satu pintu ke pintu yang lain untuk meminta-minta. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menawar lagi, ya Rasulullah, kalau 2/3 bagaimana? Jangan, itu terlalu banyak. Kemudian menawar lagi, ya Rasulullah, setengahnya bagaimana? Jangan, itu terlalu banyak. Ya Rasulullah, kalau 1/3 saya berikan kepada agama bagaimana? Maka sabda Nabi, ya 1/3, dan itu sudah banyak. Wasulusu katsir. Dari hadis ini kemudian sekarang organisasi-organisasi itu mereka mengambil pokoknya kalau yang hadir sudah 1/3 itu sudah cukup, karena 1/3 itu sudah dianggap banyak. Kalau kita punya target kok sudah tercapai 1/3 itu sudah lumayan. 1/3 ini sudah banyak. Nah, dari hadis itu ulama ahli hadis menafsiri bahwasanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu punya harta yang banyak. Dari mana kalau harta yang banyak itu kalau tidak mengumpulkan? Maka beliau ini seorang panglima perang, dapat dapat ghanimah dikumpulkan, tetapi sahabat itu satu pun tidak ada yang tidak menunaikan zakatnya, tidak ada. Jadi semua ditunaikan zakatnya. Makanya walaupun hartanya banyak, sebagian ulama mengatakan tidak menimbun harta. Ini, tidak menimbun harta. Ini, makanya di situ dikatakan bahwasanya ketika seseorang ini sudah merasa dirinya, waktunya, hartanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka perdagangannya pada Allah taala adalah perdagangan yang benar. Tapi kita tidak. Barang sudah kita beli, kita titipkan ke dealer. Ketika kita mau ambil seperti kita mau minta ke dealer, atau kita bahkan seperti kita mau mengemis ke dealer. Ini kan lucu. Kenapa? Karena ini adalah punyanya Allah. Waktu punya Allah. Sekali waktu kita dipaksa oleh Allah Ta'ala, mana waktuku kembalikan. Malaikat Israel datang, kita nggak bisa mengelak. Satu waktu mungkin hartanya Allah Ta'ala mau
diminta semuanya, ya sudah nggak bisa ngelak. Yang dikumpulkan sekian tahun Allah Ta'ala cukup hilangkan dalam waktu sekian menit, nggak nyampe jam kadang-kadang, cuma sekian menit hilang, boleh saja, karena Allah Ta'ala yang punya. Dan ini adalah titipan. Makanya di sini dikatakan orang-orang tidak halal bagi orang beriman yang percaya dengan atau yang mengikrarkan isi piagam tersebut, juga beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka tidak dihalalkan membantu atau melindungi seorang pendosa. Barang siapa membantu atau melindungi seorang pendosa, maka di hari kiamat akan mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala dan akan mendapatkan murka dari Allah. Kemudian yang 9, al-Yahud yungfiku, nama al-Yahud madamu muharibin. Orang-orang Yahudi harus mengeluarkan belanja bersama orang-orang mukmin selama mereka masih dalam kondisi perang. Nah ini yang menjadikan kemudian Bani Quraidah, bukan Bani Nadir, kemudian diperangi oleh Rasulullah karena ada perjanjian ini mereka langgar. Al-Yahudu yunfiquna ma al-Yahud madamu muharibin. Jadi orang-orang Yahudi mereka menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya bersama dengan orang-orang beriman selama mereka masih dalam kondisi perang. Jadi kalau perang, ya orang beriman mengeluarkan harta untuk melindungi Madinah, masa orang Yahudnya tidak? Ini kondisi orang-orang komunis. Komunis itu seperti itu. Ketika perang mereka diem saja, tapi begitu sudah perang merdeka, nanti di saat kecapean yang menang itu nanti dibantai. Cerita di Taiwan juga demikian, cerita di Soviet juga demikian, Indonesia juga hampir saja seperti itu. Jadi begitu kita kecapean, perjuangan dari mana coba? Mulai dari awal penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, nggak ada sejarahnya orang Yahudi, orang-orang komunis yang nongol, nggak ada. Tetapi begitu merdeka, Masya Allah, tahun 48 sudah mulai. 45 sebenarnya mereka sudah mulai nginceng. 48 mereka mulai melancarkan serangannya. Terus sampai 65. Sampai 65. Ketika tahun 65 mereka menyerang tentara, menyerang angkatan, maka kemudian mereka baru dibantai. Tapi sebelumnya 48, ulama-ulama di Jawa Timur banyak yang meninggal dunia, ulama-ulama di Jawa Tengah banyak yang meninggal dunia. Mana mereka nggak ada yang masuk dalam tulisan itu. Kenapa? Karena memang waktu itu negara belum disentil, baru ulama-ulamanya saja yang disentil. Makanya di sini dikatakan al-Yahud yungfiku, nama al-Yahud, orang-orang Yahudi bersama dengan orang Yahudi, mereka menginfakkan bersama orang Islam selama mereka masih dalam keadaan perang. Untuk apa? Untuk melindungi Madinah. Kemudian yang berikutnya, Yahudu Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Orang Yahudi dari Bani Auf, mereka adalah satu golongan bersama dengan orang-orang mukmin. Lil Yahudu dinahum, lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum illa man dolama wa asima fa innahu la yutihu illa nafsahu wa ahla baitihi. Jadi di sini dikatakan Yahudi Bani Auf adalah umat yang tersendiri. Mereka bersama dengan orang-orang beriman. Tadi sudah kami sampaikan ada 3 golongan Bani Yahudi yang besar. Lah Bani Auf ini karena banyak berjasa kepada orang beriman, maka mereka disendirikan bersama dengan orang-orang beriman. Lil Yahudi dinuhum, bagi orang Yahudi agama mereka, walil muslimina dinuhum. Kalau dalam bahasa Qur'annya lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Ila man dolama wa asima, kecuali orang-orang yang zalim dan mereka berbuat dosa. Fa innahu la yutihu, sungguhnya tidak akan dihancurkan, tidak akan menghancurkan kecuali pada diri mereka sendiri dan ahli keluarganya. Jadi kalau sudah berbuat zalim, sudah melanggar batas, maka sesungguhnya bukan hanya mereka menghancurkan dirinya, tetapi mereka menghancurkan keluarganya juga. Ini aturan di dalam, makanya agamanya tetap agama mereka. Dalam Islam ini bukan nggak ada toleransi, Pak. Nggak ada toleransi. Islam ini sangat toleransi. Silakan mau mengerjakan agama kalian, silakan. Mau sholat, silakan.
Mau ibadah di gereja silahkan. Nggak tahu kok akhir-akhir ini malah orang Islam senang ke gereja nih. Kalau orang non Muslim, alhamdulillah sampai sekarang tetap nggak ada yang ikut sholat id di mana, di masjid atau sholat id di lapangan juga nggak ada. Tapi nggak tahu kok sekarang ini orang Islam tiba-tiba banyak yang ikut acara-acara Natal di gereja, acara apalagi nanti, bahkan yang menjaga orang Islam, bahkan ada katanya pahlawan bineka atau apa itu, masya Allah. Nah ini nggak jelas semua. Apakah memang saya yang nggak paham konteksnya, ataukah memang dipelintir konteksnya sehingga susah untuk difahami? Ini beberapa butir dalam, masih ada sedikit tentang masalah pasal-pasal dalam. Nah, yang terakhir nanti mungkin kami akan sampaikan, yang terakhir ini yang biasa disampaikan oleh orang-orang sekarang dengan namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu seperti apa? Katanya ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Ini makanya kita harus hati-hati di dalam menyikapi hal tersebut. Insya Allah nanti kita pada pertemuan yang akan datang. Mungkin pertemuan yang akan datang untuk Sirah Nabawiyah sudah setelah Syawal mungkin Pak. Semoga Allah Ta'ala masih berikan panjang umur kepada kita. Karena biasanya kalau sudah nisfu Sya'ban itu sudah libur nih Pak Haji. Nah, biasanya penutupan semua pengajian nisfu Sya'ban bukan ditutup tapi ditunda. Nah, karena apa? Karena begitu masuk nisfu Sya'ban ini terus bertambah amalnya. Yang biasanya pengajiannya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali, ketika masuk pada pertengahan Sya'ban persiapan nanti bulan Ramadan ini setiap hari, bahkan bukan cuma sekali tapi setiap hari, kadang bisa 2 kali, bisa 3 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang kepada kita. Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam umur kita, dalam keluarga kita dan harta kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita sehingga kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja untuk pertanyaannya, yang pertemuan yang akan datang saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.